Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dia melahir kita termasuk ke dalam umat yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Hadirin pendengar radio Suara Kendal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari, setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan di mana hatinya merasakan senang, sedih, risau, galau, dan bahkan sampai meneteskan air mata atau menangis. Nah, oleh sebab itu, mari kita senantiasa selaku orang yang beragama Islam dan bertakwa kepada Allah, tentunya juga tidak akan lepas dari perasaan sedih, risau, dan bahkan galau. Terkadang manusia ketika mengalami masalah yang membuatnya sedih, manusia fokus kepada masalahnya, bukan kepada kenapa masalah ini muncul, kenapa masalah ini diberikan kepada kita. Seringkali kita lupa terhadap hal itu. Seringkali kita terfokus kepada masalahnya. Ya Allah, kenapa sih Engkau memberikan masalah yang seberat ini, sebesar ini kepadaku? Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya tidak akan mudah, apalagi di saat kita sedang bersedih. Tapi kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tadi dibacakan di dalam pembuka, juga di akhir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang akan kami ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu juga merupakan salah satu ayat di mana Allah menunjukkan romantismenya, menunjukkan rasa sayangnya Allah terhadap kita selaku manusia, yang mana manusia itu sedang dirundung dalam masalah. Nah, ayat tersebut artinya ialah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan dengan kesanggupannya. Artinya ketika kita diberi masalah yang mungkin bobot beratnya 20 kilo, ya maka Allah akan memberikan kesanggupan kita untuk bisa mengangkat atau menyelesaikan masalah tersebut, sehingga 20 kilo itu tidak akan terasa atau terasa hanya seperti apa yang kita bisa lakukan. Nah, di ayat tersebut Allah juga menjelaskan bahwa ketika kita berbuat kebajikan, maka kita akan mendapat pahala. Di ayat tersebut pula, manakala kita melakukan kejahatan yang kita perbuat, Allah juga akan membalas dengan siksaan. Di akhir ayat mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami." Nah, mereka berdoa agar ketika kita diberikan masalah tidak melebihi beban apa yang kita sanggupi. Kita berdoa meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Maka tidak perlu galau dan risau saat kita punya masalah. Tidak perlu kita pikirkan apa yang akan terjadi besok, karena kewajiban kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu memikirkan apa yang akan terjadi besok. Tugas kita hanya beribadah dan berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah apa yang telah kita lakukan. Semoga akhir kata dari tausiah singkat ini, semoga ada manfaat yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.